Frater, para suster, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudariku, Shalom. Shalom. Dalam dunia pendidikan, di sekolah misalnya, jika ada anak yang rajin, cerdas, pandai, santun, banyak kualitas dalam dirinya, maka pasti akan mendapat perhatian. Saya ingat kata-kata guru SMA saya, di sekolah itu yang terkenal cuma dua. Satu yang paling baik, dua yang paling kurang ajar. Yang sedang-sedang saja biasa lewat. Ya. Tapi yang kita fokus pada yang baik. Bukan karena dianak emaskan, bukan. Tetapi karena memang dia dapat diandalkan. Injil hari ini mengatakan, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang akan dituntut daripadanya. Yesus sedang berbicara tentang tanggung jawab seorang murid akan kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah diperuntukkan bagi semua orang. Ingat, kerajaan Allah diperuntukkan bagi semua orang yang ini yang perlu. Bagi semua orang yang pertama, setia berjaga. Dikatakan pada ayat 37 tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Berjaga menunjuk pada bagaimana imannya dijaga. Kedua, yang setia bertugas. 43 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah perbuatan, berjalan beriring. Tidak satu lebih kuat dan yang lain pincang. Ada 3 inspirasi yang boleh kita praktekkan, kita renungkan dalam hidup kita setiap hari. Yang pertama, orang Katolik yang bestari menghayati imannya secara lestari. Bestari di sini dalam artian memiliki pengetahuan tentang kekatolikan yang luas. Sehingga datang ajaran baru, doktrin baru, kau tahu bahwa satu-satunya juru selamat dan tidak boleh ada yang lain, termasuk Maria dan sebagainya, lalu kita goyang. Ingat Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang Katolik juga banyak bertanya tentang iman kita. Tidak saja mendengar perenungan khotbah homili, tetapi banyak bertanya dan mencari tahu. Maka kebenaran-kebenaran akan terbuka. Tidak harus kita paksakan kepada orang lain, tetapi minimal membuat iman kita ini lestari, tidak berubah. Tetap kokoh, berlangsung terus, bertahan tetap. Nah, ini yang penting. Bacaan pertama, bagaimana Abraham sebagai bapak orang percaya, orang beriman, dia sungguh-sungguh memberikan Ishak anaknya karena dia taat melestarikan kepercayaannya kepada Tuhan yang sudah memanggil dia dari Ur Kasdim ke tanah yang Tuhan janjikan. Sekarang ini ada banyak teologi, terutama teologi kemakmuran yang marak sekitar kurang lebih tahun 80-an atau 70-an, saya lupa persisnya. Teologi kemakmuran, anak raja, kita harus sukses, kita harus sungguh-sungguh berhasil di dunia ini.
Kita anak raja. Anak raja tidak boleh meminta-minta. Giliran derma saking begitu bersemangat lupa kalau derma bukan hanya diminta-minta tapi dipaksa-paksa sekian persen. Tetapi kita sebagai orang Katolik belajar memberi seperti Abraham dalam bacaan pertama. Tidak hanya tangan kanan Ishak, Tuhan bilang kau kasih sekian persen untuk saya. Kau kasih kaki Ishak untuk dikorbankan. Tetapi seluruh yang ada, yang engkau nantikan, engkau miliki, satu-satunya anak, hartamu berikan kepadaku. Dan Abraham memberi itu. Poin yang kedua, jikalau hidupmu berkah, jangan lupa bersedekah. Ingat Bapak Ibu, bahwa kata sedekah dalam bahasa Ibrani, yakni sedekah, adalah dalam tradisi Yahudi rabbinik, adalah perbuatan amal kasih. Bukan saja berderma, bukan. Yang mengait dengan hidup kemasyarakatan, hidup sosial bersama orang lain. Jadi orang Yahudi itu selalu mengutamakan 3 pilar atau 3 tungku kehidupan. Taurat, penyembahan, terakhir ini sedekah. Taurat, penyembahan, sedekah. Jadi ketika kita beroleh berkah, hidup kita diberkati. Ya memang Tuhan katakan tadi dalam bacaan Injil, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Ketika kita memberi sedekah, kita sedang merajut pundi-pundi kantong yang tidak dapat menjadi tua. Di mana kita sedang mengumpulkan harta yang tidak akan didapat oleh pencuri dan tidak akan dirusak oleh ngengat. Ini bukan sekedar bahasa, bukan sekedar ajakan, bukan sekedar himbauan rohani, bukan. Tetapi ini sungguh-sungguh harus kita renungkan. Ketika saya bersedekah, saya memberi apa nih? Saya sedang melakukan apa? Pastor, yang penting saya berdoa. Saya tidak pusing, pastor. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya selalu mengatakan, ya mungkin di sini 1-2 kali saya pernah bilang, tapi ketika di Manado saya selalu bilang, ingat, di dalam berkat dan rejeki yang Anda terima, bahkan melimpah, ada bagian orang miskin yang Tuhan titipkan di sana. Tidak mungkin tidak. Tuhan kita adil. Tuhan kita pengasih. Maka kalau kita tergerak untuk memberi, ya kadangkala memang orang Kristiani, orang yang baik, orang yang hatinya suci itu terusik Bapak Ibu kalau tidak memberi. Bacaan pertama mengatakan bahwa ini adalah kewajiban ilahi yang kita mau lakukan, yakni orang-orang suci melakukan apa yang baik dan juga termasuk dalam bahaya. Nah, bahaya itu kadangkala ancaman. Kalau kita memberi lalu diketahui, takut ancaman dari pajak. 500 juta tidak main-main untuk gempa. Dari mana 500 juta? Maka dia tulislah NN. Betapa bijaksana. Kadangkala mau kasih 1 juta, takut ancaman dari istri. Awas kok. Kok kasih keluar itu, awas kok. Panitia sudah banyak uang, awas kok. Tapi ini untuk dana sosial, kita ada aksi amal menjelang Natal, Paskah. Coba. Itu juga bahaya seperti bacaan pertama katakan. Ancaman dari pasangan,
ancaman mungkin bahaya yang kita lihat dari lembaga perpajakan dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh memberikan sesuatu. Kendati kita sudah purna karya, jangan pernah berhenti berkarya. Tadi dalam kata pengantar tentang pensiun, berkaryalah, jangan menunggu kita pensiun. Nanti pastor, dede sibuknya saya, kepala ini panggil pastor, kepala bagian ini panggil pastor, susah saya. Bisakah ikut pendalaman liturgi dulu supaya, aduh pastor, nanti begitu Tuhan panggil pulang ke tanah air sesungguhnya, baru pastor panggil dia banyak alasan. Nanti satu kali pastor bilang, Tuhan panggil sendiri. Tuhan panggil sendiri supaya dia dengar. Kemarin saya sangat senang ketika melihat kursi-kursi di aula, banyak sekali pendalaman kitab suci, luar biasa. Satu hal yang menyegarkan mata, cari wawasan kitab suci, luar biasa. Mendengar pengajaran. Tetapi kalau mau pengakuan dosa, biasa di luar. Cari di tempat lain dengan proses-proses pelepasan dari kutuk leluhur dan sebagainya. Beberapa kali saya menghadapi umat seperti ini. Saya bilang yang mengutuk adalah pikiranmu sendiri. Kutuk sudah lepas ketika Yesus menebus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga tanggung jawab kita sebagai orang Katolik sungguh-sungguh berjalan beriring dengan iman dan perbuatan. Semoga demikian.